adalah pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Malang. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas bentuk-bentuk komunikasi yang menjadi prediktor kunci dalam perceraian pasangan yang terlibat dalam hubungan romantis. Materi ini adalah bagian kecil dari materi komunikasi dalam hubungan romantis pada mata kuliah komunikasi antar pribadi. Mata kuliah komunikasi antar pribadi atau KAP di tempat kami diajarkan dengan bobot 3 SKS. Oleh karena itu, mahasiswa tidak hanya akan dibekali dengan konsep dasar ataupun teori, namun juga keterampilan praktis yang akan membantu mereka menjadi pribadi yang mampu memanfaatkan komunikasi untuk menjalin hubungan interpersonal yang tidak hanya baik namun juga sehat. Mahasiswa akan diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar seperti definisi, model, dan level komunikasi antar pribadi, juga persepsi dan identitas personal. Akan dibahas pula beberapa teori komunikasi interpersonal seperti uncertainty reduction theory maupun accommodation communication theory. Dalam mata kuliah ini, ada beberapa keterampilan yang kami inginkan mahasiswa untuk bisa menguasai seperti mendengarkan dengan aktif dan mindful, juga manajemen konflik dalam hubungan. Mata kuliah ini juga akan mengajarkan bagaimana komunikasi antar pribadi selayaknya berlangsung dalam situasi-situasi spesifik sehari-hari seperti komunikasi dalam pertemanan, komunikasi dalam relasi romantis, dan komunikasi keluarga. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami ruang lingkup dan konsep dasar komunikasi antar pribadi. Mereka juga memiliki keterampilan untuk mendengarkan, mampu mengekspresikan dirinya dengan jelas, dan mampu memahami dinamika dalam komunikasi antar pribadi. Yang terakhir, selayaknya mahasiswa sarjana, maka kami juga berharap mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis kasus-kasus komunikasi antar pribadi dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, dalam video pembelajaran kali ini akan dibahas bentuk-bentuk komunikasi yang selalu ada dalam hubungan yang berujung pada perceraian. Materi ini saya ambil dari konsep The Four Horsemen milik John Gottman dan kawan-kawan dari University of Washington yang disebut-sebut mampu memprediksi perceraian dalam pasangan pernikahan dengan level akurasi 95%. Dalam pertemuan ini, materi akan saya sampaikan menggunakan metode ceramah. Lalu, untuk mempertajam dan mengukur pemahaman mahasiswa, mereka akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, di mana dalam kelompok itu nantinya mereka harus bekerja sama menyusun skenario pendek yang menampilkan bentuk-bentuk komunikasi dalam The Four Horsemen yang telah dibahas sebelumnya. Setelah itu, mahasiswa akan diminta untuk menampilkan dialog yang telah disusun ke depan kelas. Adapun penilaian akan saya berikan dengan memperhatikan peran aktif mahasiswa dalam perkuliahan dan diskusi, ketepatan interpretasi konsep dalam naskah, dan penyampaian atau penampilan dalam roleplay. Oke, pagi teman-teman. Pagi. Sehat? Sehat. UTS kemarin gimana habis ujian lisan? Aduh, susah banget, Mbak. Oh wow, Taufan berlebihan sekali. Yang sudah berlalu biarlah berlalu gitu kan, karena ini perkuliahan pasca UTS. Kalau kemarin sebelumnya kita belajar yang dasar-dasar tuh, komunikasi antar pribadi itu apa, level komunikasi itu bagaimana. Sekarang pasca UTS pertemuan-pertemuan kita akan diisi lebih ke kontekstual, komunikasi antar pribadi dengan situasi yang lebih khusus. Yang pertama gitu ya, langsung gongnya aja, komunikasi dan pernikahan. Gini loh, saya yakin kalian terserah nantinya mau menikah atau tidak, tapi akan punya kesempatan untuk berelasi gitu kan, menjalin relasi romantis. Nah, gimana caranya supaya dalam relasi kalian nanti itu terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Relasi kalian itu bermanfaat, menjadikan kalian pribadi-pribadi yang lebih bertumbuh bersama gitu kan katanya. Omong kosong apa ini gitu. Nah, masalahnya katanya kalau menurut data statistik, kalian suka baca koran nggak? Nggak ya? Mentok caption Instagram aja udah ngantuk gitu kan. Di Indonesia katanya angka pernikahan itu terus turun.
Kemudian angka perceraian juga semakin tinggi gitu, kok semakin sulit. Ada juga yang menilai atau mengatakan hasil temuannya dengan semakin independennya perempuan, mereka semakin tidak tergantung dengan pria, semakin mikir-mikir lagi. Karena memang untuk cewek pernikahan itu bisa menghambat karir gitu kan. Tapi kita nggak akan berbicara jauh lebih ke situ karena kita mahasiswa komunikasi gitu. Nah nih banyak yang turun, cewek ternyata lebih happy tanpa suami, tanpa anak gitu. Oh my god, cowok-cowok ngeri nggak lu gitu kan. Susah, semakin susah merayu. Tapi yang perlu kalian risaukan adalah perceraian itu ternyata meningkat angkanya. Menikah turun, cerai meningkat. Meskipun di Indonesia belum terlihat dampaknya, tapi di negara-negara maju kita udah dengar banyak kan cerita angka pertumbuhan itu semakin minim, malah defisit, rumah-rumah kosong. Ya kan, di Indonesia sih masih macet, malah apalagi udah nggak dingin gitu. Kalau kalian di Instagram tidak hanya follow influencer, fashion dan lain-lain, kalian pasti sempat lah baca berita kalau di Malang Raya itu termasuk daerah dengan angka perceraian tertinggi di Jawa Timur, termasuk yang salah satu yang tinggi di Indonesia. Kenapa? Nih, tahun 2022 516.000 kasus, 1.400 kalau di rata-rata ya. Itu artinya kalau di rata-rata tiap hari itu ada 1.400 pasangan diketok cerai. Pertanyaannya kritis sekali, gimana ya itu ngetok? Siapa yang ngetok? Waalaikumsalam. Selamat datang Sani. Sok atuh silahkan ambil tempat kosong. Sampai mana tadi ya? Siapa tadi yang ngetok? Oh diketok gitu. Diketok cerai sama Pak Hakim. Palanya. Enggak lah, mejanya gitu loh. Pertanyaannya adalah kenapa cerai? Kenapa cerai? Kenapa Jal? Kira-kira kenapa? Jangan-jangan dosenmu sebenarnya pengennya jadi influencer, tidak ingin jadi dosen. Anyway gitu ya, fokus. Kata majalah Forbes, ini risetnya di AS ya. Apa AS? Ini memang hari ini kita dongeng nabi-nabi ya, Jumat kan ya. Amerika Serikat, astagfirullahalazim gitu ya. Nah, kebanyakan perceraian itu sekarang justru terjadi di tahun ketiga dan sampai rentang 3-7. Itu berarti kan early ya. Baru nikah, bukannya harusnya hot-hotnya gitu ya, masih sayang-sayangnya, kok cerai gitu. Nah, hanya 4% pasangan yang bercerai setelah 10 tahun. Top 3 alasannya itu adalah top 3. Ini sangat subjektif ya. Ini penelitiannya melihat apa sih yang disebutkan oleh pasangan-pasangan itu, kenapa mereka menggugat cerai atau minta cerai dan lain-lain. Merasa bahwa pasangannya kurang komit, lack of commitment gitu. Kedua, perselingkuhan. Dan ketiga adalah konflik yang berlebihan. Ini risetnya menarik banget gitu. Jadi memang ada yang ditanya lagi kan, diperdalam. Kemudian ada yang menyimpulkan bahwa mereka terlalu cepat menikah dan lain-lain. Banyak kemudian tidak bisa berkomunikasi. Di Indonesia, ekonomi, perselingkuhan, menikah gimmick, no. Ternyata di Indonesia perselisihan dan pertengkaran itu faktor utama, more than 50%, 63%. Hah? Poligami tetap ada. Perselingkuhan juga ada, salah satu meninggalkan itu juga ada, hingga kekerasan ada, tapi bukan yang utama. Mereka memang bisa ya menyebutkan lebih dari satu alasan, tapi yang paling sering itu. Masuk akal nggak? Kira-kira kalau nikah tuh berantemnya perkara apa sih? Banyak.
Mas, aku lagi ngomong. Yo, karena di Indonesia masih belum ada yang fokus di kajian pernikahan, komunikasi dan pernikahan, saya akan membahas kajiannya Pak Gottman. Mr. Gottman ini sudah meneliti tentang komunikasi dan relationship romantis gitu ya, puluhan tahun. Kesimpulannya, 69% masalah dalam pernikahan itu tidak bisa diselesaikan. Save your time, baby. Tapi ketika nanti kamu memasuki dunia pernikahan, kamu harus bisa memetakan ini layak nggak ya untuk gue cekcokin? Perlu nggak ya untuk saya permasalahkan? Karena inget kuliah di Jumat pagi bersama Mbak Prita, ini masuk yang 69% itu deh kayaknya. Oke, sampai mati pasangan gue bakalan tetap begini. 69% itu tidak bisa diselesaikan. Satu, karena itu kepribadian. Dua, karena itu pet peeve, hal sepele. Tapi Pak Gottman ini temuannya yang paling menggegerkan dunia akademik bukan yang ini. Dia menemukan bentuk komunikasi. Kalau beberapa hal pet peeves kepribadian ini kan agak tidak bisa diapa-apakan gitu ya. Tidak bisa dihindari, tidak bisa diusahakan, diterima aja lah. Kalau bojomu rodok-rodok gilani gitu kan ya. Ya udah gitu. Lupa naruh anduk tuh, itu tuh pet peeves tuh. Udahlah nggak usah, ngapain sih dibikin ribut, orang naruh bantu jemurin itu sepele gitu. Nah, yang bikin heboh adalah dia menemukan the four horsemen. Metafora yang dia gunakan untuk menyebut 4 tipe gaya komunikasi yang selalu ada dalam pasangan yang akhirnya bercerai. Kenapa ada orang yang diselingkuhi tetap bertahan? Ada yang minta bercerai. Nah, itu ternyata lebih bergantung pada 4 gaya komunikasi ini. Kita semua, kalian kan udah ngeresum tuh bab tentang konflik. Konflik itu tidak bisa dihindari gitu kan. Ada yang bisa bikin bertumbuh, ada yang destruktif dan lain-lain. Nah, 4 ini terkait dengan konflik. Gimana pasangan itu saat berkonflik? Yang pertama adalah kritik. Jadi kalau kata Pak Gottman, mengkritik dengan menawarkan kritik itu beda. Kalau yang kritik itu serangannya lebih ke ad hominem, ke orangnya langsung. Kritik itu berpotensi membuat lawan bicara sakit hati karena yang diserang adalah karakter. Nah, bedanya apa, Mbak? Ini saya cuplik dari salinan putusan pengadilan perceraian. Jangan disebut namanya. Oh, ternyata ada yang sudah download gitu kan. Saya yang ikutin kamu, mungkin ini ketika berantem ya. Kamu jadi istri yang baik, aku bisa jadi suami yang baik. Serang balik, ada gaslighting juga di situ, macem-macem. Tapi, nah ini salah satu bentuk contoh konten. Atau misalnya waktu acara kondangan, suaminya mungkin seharian nggak sempat makan, terus langsung, oke, kita ketemu kekawinan bareng, makannya ngambilnya banyak nih. Your eyes, your hands, gitu. Itu konten. Ya, ada yang punya pasangan misalnya ceria banget nih, kalau ketawa tuh out loud gitu. Gitu kan. Sari tuh, nah udah gitu nggak bisa berhenti gitu kan, contoh nyata. Nah itu, tuh kayak gitu banget. Berikutnya, gaya komunikasi yang berikutnya adalah defensif. Yang ini agak sulit dihindari. Ini bawaan orok. Karena kita terbiasa dibesarkan untuk melakukan hal yang benar dari kecil kan. Mana ada diajarin untuk melakukan hal yang salah. Anak-anak zaman sekarang jauh lebih enak. Karena kalian sudah paham ternyata ilmu parenting membiarkan anak untuk keliru itu penting. Orang tua udah lebih paham lah, anak nggak boleh dikit-dikit harus ditolong, anak harus belajar dari kesalahan. Tapi zaman dulu gitu, belum lagi kalau salah, beneran salah nih ya. Nah kan, apa mama bilang? Kalian terbiasa bahwa
membuat kesalahan itu tidak natural, membuat kesalahan itu gagal. Jadi harus dirasionalisasi kenapa aku salah. Akhirnya ketika pasangan itu, bahkan pasangan tidak sengaja menunjukkan kamu keliru gitu ya, atau kamu sadar bahwa dirimu keliru, itu hal yang kamu tunjukkan pertama adalah defensif, bukan sorry, bukan mengakui kamu keliru. Karena itu udah dibiasakan seolah-olah kalau keliru itu kamu manusia yang gagal, harga dirimu terluka dan lain-lain gitu loh. Aku hina gitu, tidak ada value-nya mas gitu kan. Jadi respon utama dan pertamanya adalah defensif. Nah, permasalahannya ketika kamu konflik, pasanganmu mengungkapkan keluhan terhadap perilakumu misalnya, atau situasi keluarga kita, mas kayaknya kita perlu tambahan penghasilan deh, kita masih butuh ini, kamu langsung defensif. Yang ditangkap oleh pasangan itu kamu menyepelekan kekhawatiran mereka, atau kamu tidak mau bertanggung jawab atas situasi ini atau kesalahan yang kamu buat. Kita belajar yang sepele-sepele aja ya, nggak usah yang berat-berat gitu. Nih, misalnya kamu harusnya nelpon atau ngabarin bapakmu, bapak mertua atau temen lah. Kamu udah nelpon bapak untuk tahu kita nggak jadi datang malam ini. Misalnya ini jadwalnya harus menengok orang tua. Kamu lupa. Sebenarnya kan simpel ya. Astagfirullah, lali aku mah gitu kan. Aduh, lupa. Tapi kalau defensif, kamu akan, aku sibuk loh seharian ini, aku tuh kerja loh ya. Lagian cuma telepon aja, kenapa nggak kamu sih? Itu defensif. Aha gitu. Dan ini mudah banget ke-trigger kalau kamu posisinya lagi capek. Pulang kerja capek, terus habis itu belum apa-apa udah ditanya, ya kamu udah telepon bapak, tadi bapak telepon aku loh, kok nanyain kita belum nyampe, kamu lupa ya gitu. Lagian cuma tinggal telepon aja, kenapa harus aku sih? Token bunyi bip 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 gitu ya. Tokennya ya bip bip bip. Pak, kamu lupa ya nggak ngisi ini, belum ngisi listrik ya? Oh iya, kan tinggal gitu ya. Oh iya, gitu. Aku beli lewat Shopee. Lah kamu seharian di rumah ngapain aja? Gitu. Nah, kamu juga kan udah aku kasih uang, itu defensif. Yang ini stonewalling. Cowok-cowok biasanya pelakunya, pendosanya. Oh, bener. Cowok-cowok. Bukan berarti cewek enggak ya, tapi cowok yang lebih sering. Kalau ada masalah, diem aja. Silent treatment. Nah, kalau cewek biasanya diem, ngambek karena minta dirayu. Kalau cowok diem, stonewalling untuk memenangkan posisi dalam pertengkaran. Kamu kenapa sih yang ada masalah? Enggak, gitu kan. Kalau cewek kan gitu. Enggak apa-apa. Kamu marah? Enggak. Tapi enggak. Yang beneran enggak apa-apa. Kalau aku dia bilang enggak ya enggak gitu. Makin tinggi. Oke, aku pulang ya. Gimana sih? Gitu. Kok enggak ngerti sih gitu? Kok enggak peka sih? Kalau cowok, nah istrinya ngomel, dia diem aja, pergi. Enggak pulang-pulang, ngopi gitu kan, atau ya udah di situ tapi diem aja nggak dianggap. Sebenarnya pelakunya bisa cowok bisa cewek, cuman katanya statistik mengatakan lelaki yang lebih gitu. Nah, pertanyaannya seberapa pengaruh sih 4 tipe komunikasi ini terhadap kelangsungan pernikahan kalian? Yang menarik, kata Gottman, 4 The Four Horsemen itu tadi lebih banyak berpengaruh di awal pernikahan. Nih, yang 3-7 tadi eksesif. Jadi kalau kamu sering berantem, hidupmu penuh dengan 4 hal itu tadi, biasanya pernikahanmu tidak akan berjalan panjang, bertahan lama. Lah, mereka yang cerainya di kemudian hari
tidak terlalu mempermasalahkan 4 hal itu. Bukan berarti nggak ada sama sekali ya, tapi dia justru mempermasalahkan tidak adanya kode-kode positif. Jadi tidak terlalu mempermasalahkan yang negatif, tapi mempermasalahkan kok nggak ada yang positif. Positif di sini, nah ini yang penting ya, diinget-inget ya, maunya cowok dan cewek itu beda. Menurut penelitiannya Gottman, prediktor utama buat cowok itu sudah cukup terpuaskan gitu ya, dianggap ini sudah positif, mereka akan cenderung lebih bertahan kalau pasangannya itu lucu, humor. S yang paling penting, selera humor ya, kamu mikirnya kemana? Kalau istri, kalau istri maunya lebih banyak, nggak cukup cowoknya lucu, nggak cukup. Bener. Bisa jadi gitu. No, tapi dia harus merasa disayang, punya minat yang sama, nyambung, itu perlu buat cewek gitu. Makanya sentuhan misalnya marah gitu ya, tuh kamu marah misalnya dipegang, itu lebih penting lah buat cewek daripada kalau cowok misalnya lagi marah, maaf ya yang gitu, nggak dipeluk itu nggak apa-apa gitu, kamu kedip-kedip mata lu tuh maaf ya gitu, mereka jauh lebih mudah luluh gitu. Ih lucu banget pacar aku ya. Oke, sampai sini Oke, sampai sini ada pertanyaan? Paham banget? Apa paham banget? Apa emang udah segitu pengen bubar gitu ya kelasnya? Kalau memang tidak ada pertanyaan, berarti Mbak harus ngecek kan kalian beneran paham apa enggak. Silahkan membagi diri ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kita role play ya. Silahkan kalian pilih salah satu atau lebih dari satu dari 4 tipe komunikasi tadi. Diskusi sama kelompoknya, bikin skrip ya. Nanti kita praktek di sini, oke? 20 menit cukup ya. Praktek berantem bener, praktek berantem ya. Oke, yuk langsung aja Mbak yang nentuin kelompoknya atau bikin sendiri? 4 kayaknya cukup deh, 4 orang ya. Ya wes, 4 orang berhitung. Lah iya Je, astaga. Johan, berhitung dari kamu Jo. 1, 2, 3, 4, 2. Oke, silahkan berbicara. Mbak yang tunjuk atau kalian mau maju sendiri? Kayaknya sih Lula ya yang pengen maju. Ayo kelompoknya, hasil kerja kelompoknya Lula. Siapa tadi? Fahri? Oke. Kalian boleh merubah setting loh ya. Kalau butuh ngambil kursi atau meja, properti. Lulu. Nanti aja terus kamu tuh kabur doang, tau gak? Berisik toh.
Iya mirip. Ayo. Sabar, berantemnya setelah di depan kelas aja. Yuk. Oh, masih ingat rumah ternyata. Apaan sih kamu? Baru pulang kerja ya? Udah ngomong enggak? Kayak gitu. Pulang kerja. Kerja apaan pulang jam segini? Gak kabarin lagi. Biasanya juga kalau mau kamu kabarin. Kamu kenapa sih? Dari tadi pagi juga pergi kerja gak ada senyum-senyumnya. Sarapan juga kita gak bareng. Kamu kenapa? Capek sama aku? Atau bosan sama hubungan kita? Capek-capek kerja dari pagi sama buat panas loh, buat makanmu itu, buat skincare. Kalau lama-lama ini sama atau mungkin selama ini kamu yang udah bosan terus kamu nyalain aku biar apa yang kamu lakukan. Kok kamu malah nyalain aku? Kalau aja kira-kira sikap kamu gak berubah tiba-tiba jadi pendiam kayak gini. Pulang kerja selalu diem, pulang dan gak kabar dan makan mungkin gak marah. Aku gak mungkin mikir kayak gini. Kamu sadar gak sama apa kamu lakuin? Kamu tuh kenapa sih? Capek ya pulang kerja, mau istirahat, kan dengerin kamu ngoceh gak jelas kayak gini tau gak? Tahu gak sih? Aku tuh gak pernah lagi main sama kamu. Aku ini selalu ngertiin kamu loh. Bilang apa? Kamu capek sama aku? Aku juga capek sama kamu. Aku capek sama kita, aku capek sama hubungan kita. Kok kamu malah nyalain aku sih? Aku khawatir loh sama kamu. Kamu gak kabarin aku. Woi, apa ini? Kita kayak bukan kuliah deh, kayak nonton sandiwara beneran, gila. Anak komunikasi emang Bakat apa nih mbak jadi suami dia? red flag gitu ya. Secara gak langsung kesepil gitu ya bapak. Membahayakan gitu ya. Kesimpulan negatif gitu pak. Kayaknya emang Tovan point of view-nya selalu gitu ya. Makanya. Kapan sih dia point of view bagus? Yang yang jelas dari apa yang kalian demonstrasikan tadi, Mbak yakin ternyata emang kalian bener-bener paham gitu kan. Nggak nanya bukan berarti karena emang pengen kelasnya berakhir, ternyata emang beneran paham, nggak peres gitu. Terakhir sebelum Mbak tutup, beneran nggak ada pertanyaan? Silahkan bertepuk tangan untuk kerjasamanya.